Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini kita akan membahas dan merangkum sebuah film yang belakangan manga dan serial animenya booming. Nah, kita akan membahas versi live actionnya. Kalian pasti sudah banyak yang tahu ya. Film live action ini berjudul Tokyo Manji Revenger atau Tokyo Revenger. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Takemichi yang bisa kembali ke masa 10 tahun lalu dan mencoba untuk merubah takdir di masa depan, di mana dia harus berjuang menyelamatkan kekasihnya yang tewas di masa sekarang dengan proses yang amat panjang dan rumit. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Tapi buat kalian yang sudah ngikutin manga dan animenya, kalian gak akan terganggu dengan konten ini. Oke, sekarang saatnya kita lanjut. Film diawali dengan adegan di mana seorang pria yang diduga anggota Yakuza sedang berlari di gedung parkir dan dikejar oleh sebuah mobil. Dan pria itu pun dilindas, di mana terlihat di dalam mobil ada seorang pria dengan tato di lehernya. Pria itu adalah Miki di masa depan, dan pemimpinnya bernama Kisaki Teta. Kemudian scene berpindah, di mana seorang pria bernama Takemichi baru saja terbangun dari tidurnya. Dia tinggal di sebuah kontrakan yang kumuh dan terlihat hidupnya berantakan. Saat akan sarapan, Takemichi mendengar berita kalau ada sebuah kecelakaan. Dan korbannya adalah seorang wanita bernama Tachibana Hinata dan adiknya Tachibana Naoto. Takemichi terkejut karena Tachibana Hinata adalah mantan pacarnya dan satu-satunya wanita yang pernah berpacaran dengannya di masa lalu. Takemichi bekerja di sebuah toko buku, namun Takemichi malah dimarahi bosnya karena mengira Takemichi bekerja sambil nonton bokep. Sepulang kerja, Takemichi menuju stasiun untuk menunggu kereta. Namun, seseorang tiba-tiba mendorong Takemichi hingga jatuh ke rel. Dan saat kereta hendak menabraknya, Takemichi langsung tak sadarkan diri dan terbangun di 10 tahun lalu saat dia masih SMA. Dia mengira itu adalah sebuah kilas balik, di mana orang yang akan mati pasti akan merasakannya juga. Di sana Takemichi kembali bertemu sahabatnya yaitu Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Mereka adalah 5 sekawan di SMA Mizo kelas 2. Dan mereka berencana untuk tawuran melawan anak kelas 2 dari SMA Shibuya. Sampailah mereka di sebuah tempat dan mencoba memancing anak kelas 2 Shibuya untuk berkelahi. Namun yang datang adalah anak kelas 3-nya, yang salah satunya lebih mirip ke kepala sekolah sih. Dan pemimpinnya bernama Kiyomasa yang juga menjadi anggota geng Toman atau Tokyo Manji. Takemichi mendapat gambaran kalau mereka akan babak belur dan memaksa Akun dan teman-temannya untuk tidak berhadapan dengan Kiyomasa. Namun sudah terlambat, mereka pun dipukuli hingga babak belur. Dan Kiyomasa yang merasa berkuasa memaksa Takemichi dan teman-temannya menjadi budaknya. Karena Takemichi ada janji dengan Hinata, dalam keadaan babak belur Takemichi pun menghampirinya. Dan terlihat Hinata sangat peduli pada Takemichi. Dia bahkan mau melindungi Takemichi walaupun seorang perempuan. Setelah berpisah, Takemichi melihat seorang anak SMP yang sedang dipalak preman. Anak ini adalah adiknya Hinata yaitu Naoto. Takemichi mencoba membantunya, namun ya akhirnya babak belur. Namun Naoto berterima kasih kepada Takemichi yang sudah menyelamatkannya. Kemudian Takemichi menceritakan kejadian 10 tahun mendatang, di mana Naoto dan Hinata akan tewas dalam insiden kecelakaan. Dan Naoto harus berjanji kepada Takemichi untuk bisa melindungi kakaknya. Kemudian Naoto dan Takemichi bersalaman, dan tiba-tiba Takemichi kembali sadar di masa sekarang. Dia terkejut, dan tak lama seorang pria menghampirinya. Dia adalah Naoto. Takemichi terkejut karena Naoto tidak meninggal. Hal itu bisa terjadi karena Naoto mengingat perkataan Takemichi 10 tahun silam dan sekarang dia menjadi seorang detektif di kepolisian. Namun Hinata tetap tidak selamat. Dan Naoto memiliki feeling, interaksi antara Naoto dan Takemichi membuat Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Naoto sudah menyelidiki kasus yang mengakibatkan sang kakak meninggal, yang diduga dikarenakan geng motor yang bernama Tokyo Manji, yang kini sudah berkembang dan setara Yakuza, dan memiliki jaringan narkoba sendiri. Kemudian Naoto memperlihatkan beberapa foto, diantaranya Sano Manjiro atau yang kita kenal sebagai Miki,
dan juga Kisaki Teta, orang paling penting di Toman. Nah, jadi Naoto berspekulasi kalau Miki dan Kisaki tidak bertemu, mungkin tidak akan ada Toman yang sekarang. Jadi, Naoto meminta Takemichi untuk kembali ke masa lalu, untuk mencegah bertemunya Miki dan Kisaki. Setelah berjabat tangan, Miki langsung tak sadarkan diri, dan dia terbangun di sebuah tempat sabung orang yang diadakan oleh Kiyomasa untuk mengadu pertarungan antar budak dan bawahannya. Dan setelah mendapat pukulan, Takemichi dianggap kalah. Dan pertarungan selanjutnya Takuya melawan Shino, yang mana Takuya paling lemah di antara mereka berlima. Akun gak tega temannya bakal dihajar, Akun pun mengambil tindakan. Takemichi kembali seperti melihat masa depan, di mana Akun akan menusuk Kiyomasa. Takemichi pun menghentikan Akun, dan Takemichi mencoba menyelesaikan ini. Takemichi mencoba menantang Kiyomasa dengan dalih budak melawan raja yang kemungkinan akan seru. Dengan syarat, jika Takemichi menang, Kiyomasa akan mempertemukan Takemichi dengan pemimpin Toman. Mendapat tantangan, Kiyomasa pun bersemangat. Teman-teman Takemichi mencoba menghentikan Takemichi, namun sudah terlambat. Takemichi pun dihajar habis-habisan. Namun Takemichi terus berusaha untuk bangkit, hingga akhirnya Kiyomasa mulai geram dan meminta senjata. Tak lama pertarungan dihentikan ketika pemimpin Toman yaitu Miki dan Draken tiba. Miki sangat marah karena Kiyomasa menggunakan kekuasaan untuk melakukan hal buruk dan menghajar Kiyomasa. Takemichi begitu takut setelah bertemu pemimpin Toman. Namun, Miki mendatangi Takemichi dan mengajaknya berteman. Malamnya, Takemichi kembali bertemu dengan Hinata karena berjanji akan melihat festival kembang api bersama. Namun saat Takemichi ingin menggenggam tangan Hinata, malah tangan Naoto yang kena. Akhirnya Takemichi kembali terlempar ke masa sekarang. Kemudian Takemichi menjelaskan kalau dia sudah bertemu Miki, tapi tidak dengan Kisaki. Karena nggak ada Kisaki, Naoto pun menyuruh Takemichi untuk membunuh Miki. Karena jika tidak ada Miki, pasti tidak akan ada Toman. Dan Takemichi pun kembali ke 10 tahun silam yang sedang berada di sekolah. Di sebuah lorong ada keributan, di mana anak-anak SMA Mizo mencoba menghalangi Miki dan Draken yang masuk ke sekolah mereka. Dan terjadilah keributan, di mana semua anak-anak yang menghalangi Miki dan Draken terkapar semua. Miki mencoba menemui Takemichi, dan setelah bertemu, anak-anak Mizo yang terkapar disuruh berbaris untuk jadi sebuah karpet. Yang mana kata Draken, mereka naik jabatan dari sampah menjadi karpet. Kocak banget emang nih Draken. Di loker, saat Takemichi hendak mengganti sepatu, Hinata tiba-tiba datang dan memarahi Miki, bahkan menampar Miki. Draken yang kesal langsung memegang Hinata. Takemichi dengan gemetaran mencoba membela Hinata, hingga akhirnya Miki segera melayangkan pukulannya yang ternyata Miki hanya bercanda. Melihat kejadian itu, akhirnya Hinata tahu kalau Miki dan Draken adalah temannya Takemichi. Hinata merasa bersalah dan malu, kemudian meminta maaf. Miki mengerti kalau Hinata hanya salah paham, menganggap mereka musuh Takemichi. Namun, pengorbanan Takemichi untuk melindungi orang lain meskipun dia takutlah yang membuat Miki mau berteman dengan Takemichi. Mereka pun jalan-jalan naik sepeda. Di sana, Miki mencoba menjelaskan kalau dibentuknya Toman untuk menghilangkan penilaian orang-orang yang menganggap kalau geng motor itu negatif. Toman diciptakan untuk melindungi orang-orang dan saling membantu sesama. Takemichi pun diajak Miki untuk melihat rapat Toman. Karena Takemichi bukan anggota resmi, Takemichi dapat sedikit bulian dari anak-anak Toman. Dan di sana juga ada Kiyomasa yang masih dendam dengan Takemichi. Tak lama Miki dan Draken datang. Melihat ada Kiyomasa, Draken langsung mengusirnya dan memberhentikan Kiyomasa untuk menjadi anggota Toman. Dalam rapat, Miki mengatakan kalau pacar sahabatnya Pachin telah dilukai oleh pemimpin Mobius bernama Osanai. Dan Miki berinisiatif untuk membalaskan dendam sahabatnya Pachin itu. Sedangkan Kiyomasa yang kesal karena diusir dari Toman malah bertemu dengan Kisaki Teta yang saat itu menjadi anggota Mobius. Setelah itu, Takemichi kembali ke masa sekarang. Dan terlihat semua dugaan yang diteliti Naoto perlahan mulai mengalami perubahan. Dan Takemichi mengatakan kalau tidak mungkin Miki dan Draken akan membuat masalah di masa sekarang. Karena mereka bahkan tidak membalas apa yang dilakukan Hinata kepadanya. Kemudian Naoto memperlihatkan beberapa foto dan di sana Takemichi melihat sahabatnya Akun. Takemichi pun berniat untuk menemui Akun. Akun yang bercita-cita ingin menjadi ahli kecantikan profesional malah mengelola sebuah tempat hiburan malam.
Mereka saling melepas rindu setelah lama tidak berjumpa. Akun pun menceritakan semua kejadian yang terjadi pada Toman, di mana Draken tewas tertusuk saat terjadi tawuran antara Toman dan Mobius. Dan sejak kejadian itu, Toman dikuasai oleh Kisaki. Kemudian Akun mengajak Takemichi ke atap gedung. Di sana Akun meminta maaf ke Takemichi. Dia juga mengatakan kalau dirinya lah yang telah mendorong Takemichi saat berada di stasiun sebelumnya. Semua itu dia lakukan karena suruhan Kisaki. Akun begitu amat terpukul menjadi bagian dari Kisaki. Akun tak mampu melawannya. Kemudian Akun mengatakan ke Takemichi kalau dirinya tahu bahwa Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Jadi Akun memohon kepada Takemichi jika kembali ke masa lalu lagi, Takemichi harus menyelamatkan semuanya. Dan setelah itu Akun melompat dari gedung dan tewas. Takemichi cukup terpukul dengan kematian sahabatnya itu. Kemudian Takemichi mengatakan kepada Naoto kalau penyebab Miki berubah adalah sejak kematian Draken. Jadi Takemichi berniat untuk kembali agar bisa menggagalkan Mobius untuk membunuh Draken. Dan Takemichi pun kembali ke 10 tahun lalu. Di sana dia sedang bersama Akun. Takemichi sangat senang karena Akun masih hidup. Kemudian dia teringat Naoto dan segera pergi meninggalkan Akun. Namun dari kejauhan, Takemichi mengatakan kepada Akun kalau suatu saat nanti Akun akan berhasil menjadi ahli kecantikan profesional. Sesampainya di kediaman Tachibana, Takemichi hanya bertemu Hinata karena Naoto sedang studi tour ke Hawaii. Kemudian Takemichi pun pergi. Namun Hinata mencoba mengingatkan Takemichi kalau besok ada festival Musashi. Setelah diingatkan Hinata, Takemichi juga baru ingat kalau di hari yang sama Toman dan Mobius akan tawuran dan hari di mana Draken tertusuk. Kemudian Takemichi pergi mencari Miki untuk melarang tawuran dengan Mobius. Takemichi melihat Miki dan Draken di rumah sakit. Mereka sedang menjenguk pacar sahabatnya Pachin yang sebelumnya diajar Osanai dari Mobius. Tak lama orang tua si korban keluar kemudian memarahi Miki dan Draken. Miki yang merasa tak bersalah mencoba melawan, namun Draken dengan sigap menundukkan kepala dan memaksa Miki untuk ikut melakukannya. Draken pun mengatakan masalah yang terjadi harus kita sendiri yang menuntaskannya. Jangan melibatkan orang lain dan membuat mereka menangis. Mereka memiliki keluarga, begitu juga beberapa anggota Toman juga memiliki keluarga. Mendengar ucapan Draken, Miki pun merasa beruntung memiliki seseorang seperti Draken di sisinya. Dan di sini Takemichi mengerti kalau Draken adalah hatinya Miki. Jika Draken mati, berarti hati Miki juga mati. Kemudian Miki, Draken, dan Pachin pergi ke sebuah gudang bekas bengkel. Di sana Takemichi juga datang. Takemichi mencoba menjelaskan agar tidak melakukan keributan dengan Mobius karena nanti akan ada korban. Meskipun Takemichi tidak menjelaskan secara detail. Namun Pachin yang sudah begitu dendam dengan Mobius mencoba menghajar Takemichi. Dan Miki pun mengatakan kalau dia sudah memerintahkan menyerang berarti harus menyerang. Dan Miki juga mengatakan perseteruan ini tidak lagi bisa dihindari karena Mobius sudah datang. Takemichi terkejut karena tawuran ini malah lebih cepat dari dugaannya yang mengira akan terjadi esok hari. Osanai pun mencoba menantang Miki, namun Pachin meminta untuk dirinya yang melawan Osanai. Ketidakseimbangan membuat Pachin babak belur diajar Osanai terus-terusan. Hingga akhirnya Miki turun tangan dan dengan sekali tendangan Osanai ambruk. Draken mendeklarasikan kemenangan Toman dan mengatakan kalau Mobius akan bergabung dengan Toman. Melihat kejadian itu, Takemichi merasa senang karena ternyata Toman menang dan Draken tidak terbunuh. Padahal yang sebenarnya kejadian ini hanyalah percikan kecil untuk masalah besar di kemudian hari. Besok malamnya Takemichi pergi ke festival Musashi bersama Hinata. Tiba-tiba Takemichi melihat orang-orang Mobius dan diam-diam mengikuti mereka. Di sana ada Kiyomasa yang kini bergabung dengan Mobius. Kiyosama mendapat perintah untuk menusuk Draken sebagai balas dendam karena telah mengusirnya dari Toman. Namun Takemichi ketahuan. Kiyosama yang kesal langsung mengajar Takemichi hingga babak belur dan mengikatnya dengan lakban. Di sisi lain, Draken sendirian menunggu Miki datang. Dan di tempat lain juga, Miki sedang menunggu Draken. Firasat Miki mengatakan kalau mereka dijebak dengan informasi palsu untuk memisahkan Draken dan Miki. Miki pun langsung pergi mencari Draken. Dan di tempat Draken, tiba-tiba pasukan Mobius menyerangnya dan mengeroyok Draken. Meskipun mereka ramai, Draken sebenarnya mampu mengatasi mereka. Namun karena memang terlalu ramai, akhirnya Draken pun lelah. Kembali ke Takemichi, tiba-tiba Hinata datang dan mencoba membantu Takemichi. Takemichi begitu sedih karena dirinya tidak bisa seperti Miki ataupun Draken. Kemudian Hinata pun memberikan semangat kepada Takemichi. Hinata mengatakan
kalau dia menyukai Takemichi bukan karena Takemichi seperti Draken ataupun Miki, melainkan karena Takemichi adalah Takemichi. Takemichi adalah orang yang kuat. Dia punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Mendengar itu, Takemichi kembali bangkit dan pergi menuju tempat tawuran. Kembali ke Draken, terlihat Draken sudah sampai ke batasnya. Namun Draken merasa senang setelah mendengar suara motor CB250T yang berarti Miki datang. Dan juga bersama anggota Toman lainnya. Tanpa banyak kata, pertempuran besar pun terjadi malam itu. Draken yang sudah lelah pun masih bisa mengajar beberapa pasukan Mobius. Dan tak lama Takemichi datang, dia mencoba mencari keberadaan Draken. Namun tak lama dari belakang, tiba-tiba Kiyomasa datang dan langsung menusuk Draken. Takemichi langsung berlari ke tubuh Draken yang terkapar. Takemichi meneriaki kalau Draken tertusuk, membuat semua pasukan Toman termasuk Miki menjadi hilang fokus untuk bertarung. Namun Draken yang dikira tewas kembali sadar dan Takemichi memberitahukannya ke Miki, membuat Miki dan pasukan Toman kembali bersemangat. Kemudian Miki menyuruh Takemichi untuk menyelamatkan Draken. Takemichi pun berusaha membawa Draken ke rumah sakit dengan menggendongnya. Namun pasukan Mobius kembali menghadang. Dan tak lama dari belakang Akun dan yang lain datang membantu. Dan Takemichi disuruh segera menyelamatkan Draken. Sesampai di luar ternyata masih ada Kiyosama yang menghadang. Draken berterima kasih ke Takemichi karena telah berusaha membantunya. Namun kali ini Takemichi mengatakan kalau dirinya yang akan melawan Kiyomasa sebagai penyelesaian pertarungan budak melawan raja sebelumnya. Draken pun begitu sangat percaya kepada Takemichi. Meskipun Takemichi selalu mendapat pukulan dari Kiyomasa, Takemichi selalu bangkit lagi. Sampai akhirnya Kiyomasa letih dan kesempatan itu digunakan Takemichi untuk menyergap Kiyomasa dari belakang. Kemudian Takemichi pun mencekik Kiyomasa hingga akhirnya Kiyomasa kehabisan napas dan tumbang. Kemudian Takemichi kembali melanjutkan membantu Draken untuk ke rumah sakit. Sedangkan di tempat pertempuran terlihat semua sudah terkapar, Mobius maupun Toman. Osana yang mencoba tetap bangkit pun akhirnya tumbang dan dipastikan kali ini Toman menang. Di rumah sakit mereka sedang menunggu proses operasi Draken. Miki datang sambil membagikan makanan. Terlihat raut wajah Miki begitu tegar, bahkan seperti tidak ada kekhawatiran. Tak lama dokter keluar dari ruang operasi dan mengatakan kalau operasi berjalan lancar dan Draken selamat. Mendengar kabar itu, Miki langsung pergi. Takemichi mencoba mengikuti Miki dan di sana Takemichi melihat Miki menangis. Dia tak mengira orang kuat yang memiliki hati layaknya singa ternyata memiliki kekhawatiran yang kuat juga terhadap orang terdekatnya. Setelah itu, Takemichi langsung keluar dari rumah sakit untuk menemui Naoto agar bisa kembali ke masa sekarang. Takemichi pun pergi menemui Naoto di masa sekarang untuk menceritakan keberhasilannya dan terlihat Akun telah menjadi seorang ahli kecantikan profesional. Naoto yang menyelidiki Toman pun melihat tato di foto Miki menghilang. Dan saat Takemichi ingin menemui Naoto, yang membuka pintu ternyata Tachibana Hinata, kekasihnya yang sudah tidak berjumpa selama 10 tahun. Hinata terkejut, begitu juga dengan Takemichi, dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita film Tokyo Revenger live action yang baru tayang di awal 2022 ini. Gua nggak bakal panjang-panjang buat penutupan kali ini karena kalian pasti sudah membaca manga atau menonton animenya. Dan penilaiannya pasti positif, begitupun menurut gua ya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Saatnya gua undur diri dan jamatane. Knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come.